seller online aja ya, yang oportunis, yang hanya teriak aja, hanya butuh nyari bantuan aja, tapi nggak mau bantuin orang lain. Ya itu sedih banget sih, sedih banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video ini saya mau bahas soal AI judul sama AI foto. Ini fitur baru, jujur saya belum coba. Eh, Kayaknya sih kalau AI foto otomatis on ya. Jadi sepengetahuan saya belum baca detail jujur aja. AI judul saya sama sekali belum belum baca. Yang AI foto saya baru skimming. Yang dimana ada dua tuh. Pertama foto covernya digabung-gabungin atau diganti backgroundnya sama AI-nya Shopee. Terus yang kedua adalah yang muncul di pencarian atau muncul di listing itu entah foto satu, foto dua, foto tiga, terserah Shopee pakai AI. Jujur saya belum coba, tapi ini saya ngasih ngasih perspektif aja buat teman-teman biar biar paham AI itu apa. Ini sepemahaman saya, mudah-mudahan nggak ngaco-ngaco amat. Oke, kita mulai. Jadi AI itu belajar, AI itu learn. Dia itu makin banyak dataset, dia makin pinter. Dan nggak mungkin langsung pinter. Kayak ngebedain kucing dan anjing aja, AI itu susah banget. Dan butuh training yang saya yakin nggak mudah. Belum lagi kalau kita bicara ada saya tuh nggak ngerti-ngerti amat, cuman suka aja sama AI tuh. Bicara arsitekturnya, jadi gimana flow data dibaca ya gitulah intinya mah. Jadi bedain kucing dan anjing aja. Anak saya yang umur 2 tahun udah bisa, nggak perlu saya ajarin. Oh, itu kucing itu ada ininya nggak perlu saya ajarin. Cuma saya kasih tahu ini kucing, ini anjing. Seterusnya dia udah paham. Padahal matanya sama dua, kupingnya mungkin agak berbeda, ekornya sama kayak gitu, suaranya oke berbeda, tapi buat anak kecil sangat-sangat mudah membedakan anjing sama kucing. Tapi buat AI, untuk membedakan anjing sama kucing butuh banyak data anjing, banyak data kucing. Dan itu ya belajar, si AI itu belajar. Belum lagi ada anjing itu kan macam-macam. Ada anjing cikungunya, kucing juga macam-macam. Ada kucing cikungunya mah ini ya penyakit ya. Chihuahua. Terus ada kucing Persia, ada kucing garong, macam-macam, ada warna hitam, wah, semakin banyak datasetnya, semakin pintar AI-nya. Makanya kalau face recognition, tahu saya ya apa ya se literasi saya, face recognition kalau datasetnya pakai orang Afrika terus dipakai di Indonesia itu jelek katanya gitu. Karena ya warna kulit berbeda, jarak matanya berbeda, rambut berbeda, belum lagi di Indonesia banyak yang berjilbab, di Afrika juga banyak berjilbab ya. Mungkin ya di Cina lah, Cina. Ya gitulah. Mungkin teman-teman udah paham poinnya. Jadi tergantung datasetnya. Jadi dataset kucing, dataset anjing, dataset orang Afrika sama dataset orang Indonesia makin banyak, makin pinter si AI-nya. Karena training, AI itu training, ya mengolah terus datanya sampai menjadi optimal. Itu konsep dasar soal AI. Oke, lanjut. Nah, balik lagi ke konteks video ini. Jadi fitur AI tujuannya seharusnya, ini konsep lagi ya. Sekali lagi ini konsep. Seharusnya tujuan fitur AI ini adalah ngebagusin sales. Artinya apa? Nggak mungkin AI itu lagi belajar dia langsung ketemu bagus. Nggak mungkin. Karena kalau semuanya bagus, nggak tahu yang jelek, AI jadi nggak belajar. Karena AI harus tahu mana yang jelek, mana yang bagus. Jelek terhadap apa? Seharusnya ini dikaitkannya kepada sales, harusnya sales kita para seller. Jadi mana yang jelek dari ribuan seller ada satu kategori, oh kalau jelek itu kayak gini, itu kalau bagus kayak gini, sehingga terus muter dia belajar terus antara jelek dan bagus, sehingga ketemu optimumnya. Optimum itu apa? Belum tentu optimumnya menurut AI sama seperti kita. Tapi ya namanya AI, artificial intelligence, yang kita sebagai manusia pengennya bagus seperti ini ya AI ya mungkin ada beda sedikit lah, mungkin ada beda sedikit. Yang jelas ketemunya optimum, bukan tahu bagus tahu jelek terus ujungnya adalah bagus, belum tentu. Tapi optimum, mungkin aja lebih dekat ke bagus. Yang jelas ya berusaha menghindari jelek, tapi belum tentu bagus. Ya begitulah intinya. Kalau teman-teman menggunakan fitur ini pasti ngalamin yang jelek dulu. Karena si AI-nya harus belajar. Pasti, nggak mungkin nggak. Karena kalau nggak tahu yang jelek, nggak tahu mana yang bagus. Nah itu, manusia pun belajar kayak gitu kan ya. Kalau manusia kalau nggak tahu mana yang gagal, nggak akan tahu mana yang bagus. Kalau manusia kalau nggak tahu mana yang jelek, nggak tahu mana yang bagus. Jadi AI memang harus nyobain yang namanya jelek dulu. Jadi jangan harap fitur AI ini, entah di Shopee, TikTok, langsung bagus terus. Jangan harap, oke? Baik lagi ini konsep.
Lalu di lapangan gimana soal AI judul dan AI foto ini? Saya pribadi ini fitur ini belum lama, baru sebulanan lah. Jadi saya belum dengar ada testimoni bagus. Saya belum dengar. Yang teriak biasanya yang jelek. Nah, jangan salah, hati-hati. Saya belum dengar ada testimoni bagus, bukan berarti di luar sana nggak ada yang pakai fitur ini atau terkena fitur ini atau produknya pakai terpakai fitur ini dan bagus. Karena kan tadi AI itu harus mencobain mana jelek, mana yang bagus. Ada orang yang apes, dicobainnya jelek dulu. Ada juga orang yang hoki, dicobainnya bagus, terus suatu saat mungkin kejelek juga, sampai ketemu titik kesetimbangannya. Nah, hati-hati. Kalau kalau saya memang ya alhamdulillah saya banyak bersentuhan sama seller, bedah toko, terus macam-macam lah. Saya tahulah karakter para seller ini, termasuk saya pribadi juga. Jadi biasanya yang teriak itu yang jelek. Biasanya yang teriak yang jelek, yang oportunis, mohon maaf. Jadi sering lah terjadi di WhatsApp group, di Telegram group, orang tuh jarang ngejawabin. Tapi kalau dia ada masalah, teriak, tolong dong ini gimana? Terus dibantuin, terus dia hilang lagi. Ada orang kayak gitu. Karena apa? Karena kalau dia bagus, dia nggak akan teriak. Jadi orang tuh biasanya teriak kalau mengalami keburukan. Tapi kalau dia bagus, ya dia nggak akan teriak. Mungkin nggak mau share, entah yang nggak ada urgensi aja untuk share. Karena kalau kita lagi kebakaran jenggot ya kita urgensi untuk matiin. Tapi kalau jenggot kita biasa saja, nggak harus bilang, ini jenggot saya nggak kebakaran, nggak harus bilang. Tapi ya itu hati-hati. Banyak memang dan apakah salah atau enggak, relatif sih. Tapi memang banyak kayaknya bukan masalah di seller online aja ya, yang oportunis, yang hanya teriak aja, hanya butuh nyari bantuan aja, tapi nggak mau bantuin orang lain. Ya itu sedih banget sih, sedih banget sih. Ada orang kayak gitu, ya sedih aja, masalah bagus atau jelek, balik lagi ke masing-masing. Yang poinnya, balik lagi ke AI judul, AI foto, saya belum dengar orang yang bilang AI judul sama AI foto ini bagus. Dan pada umumnya, sepengalaman saya, yang kedengeran tuh yang jelek aja. Yang bagus, diem-diem baik. Karena seharusnya baik konsep, pasti ada juga yang ngalamin hal bagus, tapi ya nggak ngomong aja, atau mungkin nggak sadar aja bahwa fitur ini tuh bagus. Jadi kesimpulannya apa? Nggak ada kesimpulan sebetulnya, karena saya juga belum nyoba. Ya kalau teman-teman ada yang mau share ternyata bagus, tolong tuliskan di kolom komentar di bawah, biar teman-teman juga tahu, biar seimbang. Jadi nggak ngedengar semua yang jelek-jelek aja. Jadi kalau ada yang bagus, tolong banget tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.